Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Miliana. Di channel ini aku akan membagikan alur cerita film, kebanyakannya film India. So langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Di awal film terlihat ada sekelompok remaja yang sedang berpesta, mereka sibuk menari, dan salah satu di antara mereka ada yang membuat vlog. Di tengah kesenangan mereka, tiba-tiba saja lampu apartemen mati satu gedung. Sekelompok remaja itu awalnya masih terlihat senang-senang saja meski lampunya padam. Suasana berubah mencekam ketika ada seseorang menerobos masuk lewat jendela. Orang yang menerobos itu membabi buta menghajar semua orang yang ada di sana. Salah satu perempuan berhasil bersembunyi dan menelpon polisi. Ia memberi tahu alamat apartemennya, akan tetapi sia-sia, ia keburu ditangkap dan dihabisi oleh orang di balik topeng itu. Aarvi Malhotra adalah seorang penyanyi terkenal. Ia dikabarkan menghilang sejak kejadian itu. 6 bulan yang lalu, ada seorang pria yang menerobos ke sebuah pesta menggunakan sepeda motornya. Pria itu bernama Gautam Mehra. Gautam sengaja membuat gaduh di pesta pernikahan perempuan yang dia cintai. Saat itu Gautam protes pada ayah perempuan itu. Ia mengatakan, "Paman, kau benar, ayahku bisa menghasilkan uang yang banyak dan aku hanya bisa menghabiskannya. Tapi, maaf, aku masih tertarik dengan putrimu." Gautam mengobrak-ngabrik acaranya, sampai perempuan itu akhirnya menghampiri Gautam dan mengatakan dia masih mencintai Gautam. Mendengar itu Gautam berhenti membuat gaduh, dan mengembalikan perempuan itu ke calon suaminya. "Kau dengar, dia masih mencintaiku, sekarang kau boleh menikahinya. Aku lebih baik mati daripada aku kalah." Gautam pergi meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang puas. Keesokan harinya berita tentang Gautam naik ke media, bahkan ada penyanyi yang membuat parodi kelakuan Gautam. Itu membuat ayah Gautam sangat marah. Ia capek mengurus anaknya yang berulah terus. Gautam memutuskan untuk nyamperin penyanyi itu. Begitu Aarvi melihat Gautam, ia langsung pergi bersama temannya. Gautam mencoba untuk mengajak Aarvi minum bersama dengan alasan Aarvi mendapat ketenaran dalam sekejap ini karena Gautam. Pengikut di media sosialnya naik, dan dia mendapat penonton ketika bernyanyi. Tapi, Aarvi menolak dan mengira Gautam mengancamnya. Di acara tersebut ada Kiran, seorang penyanyi terkenal. Aarvi sangat ngefans dengan Kiran tapi dia dicuekin. Rupanya Kirti adalah temannya Gautam. Saat menonton konser Kiran, Aarvi menggerutu kenapa Kiran bisa setenar itu padahal dia bernyanyi remix suaranya tidak bagus. Aarvi merasa dia lebih layak untuk posisi itu. Umur mereka hanya beda 2 tahun tapi nasibnya sangat berbeda. Gautam mendengar itu memberi tawaran. "Hei kau, jika kau mau menggeser dia aku bisa membantumu menyingkirkannya." Aarvi menjawab, "Urus saja urusanmu, aku tidak tertarik." Aarvi dan Kiran tinggal di hotel yang sama karena besok masih ada konser. Gautam membuat skenario, ia menakut-nakuti Kiran sebagai penguntit dan memadamkan listrik hotel. Kiran sangat ketakutan. Gautam kembali melepas topeng dan mencoba menenangkan Kiran. Ini adalah rencana Gautam supaya besok Kiran tidak akan tampil di konser tersebut dan Aarvi lah yang jadi pusat perhatian. Gautam menceritakan kepada Aarvi bahwa seluruh fasilitas dari ayahnya dicabut. "Ayahku mengatakan jika mau menang, aku harus mengangkat seseorang bukan menjatuhkannya. Aku mau mengangkatmu." Aarvi menyetujuinya. Gautam berhasil menyingkirkan Kiran perlahan, dan Aarvi kini viral karena arahan Gautam. Gautam dan Aarvi berhasil menjadi tim yang hebat sesuai rencana mereka. Tugas Gautam sudah selesai mengangkat Aarvi,
Tapi malam itu Aarvi tidak ingin Gautam pergi. Aarvi menceritakan sebuah rahasia, sebenarnya dia adalah anak simpanan dari penyanyi legenda India. Ia ingin membalas dendam pada ayahnya itu. Ia ingin bernyanyi di depan penyanyi legenda itu sampai penyanyi legenda itu mengakuinya sebagai anak kandung, dan Aarvi ingin mengacuhkan ayahnya setelah itu. Keesokan paginya, Gautam sudah tidak ada. Dan di TV sedang diberitakan penyanyi legenda itu adalah ayah Aarvi. Ternyata ini adalah ulah Gautam. Gautam sengaja mengunggah foto masa kecil Aarvi di media sosialnya Aarvi saat Aarvi sedang tertidur. आज तक किसी को नहीं मैं पहले भी बता चुका हूँ ना, तो मेरा Polisi mencari tahu siapa yang telah menghajar kediaman Aarvi. Terdapat nama Gautam di rekaman tersebut. Polisi langsung mencari tahu di mana Gautam sekarang dan langsung menerobos masuk ke hotel tempat Gautam menginap. Tapi, dengan cepat Gautam berhasil kabur. Ganesan tertawa karena melihat tanda smile di video itu. Ia mengatakan kepada kerabatnya ini adalah kasus yang rumit, bisa jadi penjahatnya Gautam. Tapi, bisa jadi Gautam pahlawannya. Kita harus hati-hati. Karena, ini bukan kasus sederhana. Polisi memanggil supir taksi, karena panggilan terakhir di handphone Aarvi adalah supir taksi. Tapi di sini polisi bingung karena supir taksi itu mengatakan, "Aku tidak melakukan kejahatan kecuali 6 bulan yang lalu." Supir taksi itu bernama Bairav. Ia tertarim dengan Rasika, seorang SPG. Setiap minggu Bairav selalu datang ke tempat Rasika bekerja dengan alasan membeli baju, padahal Bairav ingin melihat Rasika. Saat Rasika mau pulang kerja, Bairav standby sebagai supir taksi untuk mengantar Rasika pulang. Bairav memakai mobil Keshaf dan ia bekerja di kebun binatang demi mendapat uang tambahan. Keshaf memiliki anak lelaki. Keshaf selalu memarahi anaknya itu karena sebenarnya ia risih anaknya terlalu berisik. Uang tambahan yang didapat oleh Bairav ia gunakan untuk belanja demi melihat Rasika. Rasika memanfaatkan kebaikan Bairav. Ia meminta ini itu tapi Bairav menganggap Rasika mencintainya. Tiba-tiba di TV mengabarkan berita terbaru, ada saksi bernama Ashu yang mengatakan pembunuhnya adalah Gautam Mehra. Tapi, Ganesan merasa ada kejanggalan. Ia segera mencari di mana Ashu berada. Bersamaan dengan itu Gautam membuntuti Ashu. Dan di sanalah pelaku penyerangan terhadap Aarvi ditemukan. Gautam dan pembunuh Smile itu berkelahi, ternyata pembunuh Smile itu adalah Bairav. Bairav berhasil meloloskan diri dari Gautam. Entah apa yang membuat Bairav menghajar Aarvi. 3 bulan yang lalu, Gautam mendatangi ayahnya dan mengatakan, "Ayah, sudah ku bilang aku menang, lebih baik mati daripada kalah." Gautam berhasil menerima fasilitas dari ayahnya kembali. Ayahnya mengatakan, "Nak, kau memang menang. Tapi dalam cinta tidak ada yang kalah dan menang." Karena perkataan ayahnya itu Gautam menyadari bahwa ia mencintai Aarvi. Gautam pergi ke bar untuk menghibur diri. Di sana dia bertemu dengan mantan dan suaminya. Lagi-lagi Gautam membuat onar. Di bar yang sama ada Aarvi. Gautam babak belur dan dilarikan ke rumah sakit. Aarvi yang menolong Gautam. Gautam merasa sangat bersalah karena telah berbuat salah pada Aarvi. Setelah sembuh Aarvi mau pulang,
Gautam menghampiri Aarvi dan meminta maaf. Gautam berjanji akan berubah. Aarvi mengatakan, kau tahu setelah mencintaimu aku tidak mau lagi balas dendam kepada ayahku, tapi aku belajar bahwa cinta tak harus memiliki. Aarvi langsung masuk ke dalam taksi. Gautam berusaha mengejarnya dan berkata, aku mencintaimu Aarvi, maafkan aku. Aku janji akan berubah. Aarvi tak mau mendengarkan Gautam. 3 bulan yang lalu Bhairav dan Rasika pergi liburan bersama. Bhairav menabung untuk membeli cincin yang ditaksir Rasika dan berniat untuk melamarnya suatu hari nanti. Di sana Rasika mengatakan, kenapa kau pilih 2 kamar? Padahal kau bisa sekamar denganku. Bhairav merasa kalau Rasika mencintainya. Bhairav bilang, tunggu sebentar, aku akan kembali. Bhairav pergi ke pasar dan berniat ingin membeli saree untuk pernikahannya dengan Rasika. Sebelum itu dia mengambil uang dulu di ATM. Rupanya Bhairav sudah jadi incaran preman pasar. Saat diserang Bhairav teringat perkataan Rasika. Dalam hidup kau harus memilih dibunuh atau terbunuh. Pukul Bhairav. Bhairav menjadi pemberani dan mengalahkan semua preman pasar. Baju Bhairav kotor tapi dia sangat tidak sabar bertemu Rasika. Sesampainya di hotel dia melihat Rasika memasukkan Atul ke dalam kamarnya dan mereka bercinta di sana. Keesokan harinya Bhairav seperti biasa menjemput Rasika. Kali ini Bhairav diam saja dan ngambek. Rasika menjelaskan, ia memang memiliki hubungan dengan Atul. Hubungan 2 arah. Atul terpenuhi nafsunya, Rasika mendapat uang, bonus tambahan dan barang apapun dari Atul. Mereka harus jaga jarak karena istri Atul sedang mengawasi. Rasika memanfaatkan Bhairav. Dari sinilah Bhairav suka membunuh perempuan yang mencampakkan lelaki, sama seperti kisahnya. Bhairav pertama kali membunuh kekasih Ashu. Sebagai imbalannya Ashu diminta untuk memberi kesaksian di TV kemarin. Bhairav sudah banyak membunuh perempuan, mayatnya ia bawa ke kebun binatang, dagingnya disuguhkan pada harimau. Bhairav menggunakan topeng smile milik anak Keshaf. Selama aksinya itu Bhairav selalu ditemani oleh Rasika. Hari itu ketika Aarvi masuk ke dalam taksi, itu adalah taksi Bhairav. Bhairav berpikir Aarvi mencampakkan Gautam padahal Aarvi mencintai Gautam juga. Itulah alasan Bhairav menguntit dan menghajar Aarvi di apartemennya. Gautam bertemu dengan Ganesan. Di sana Ganesan memberi tahu tentang informasi yang sudah ia teliti tentang pembunuh topeng smile ini. Chetna menelpon dan memberi kabar terbaru, bahwa ada akun Facebook yang dicurigai aktif dari kebun binatang milik Keshaf Rena. Gautam segera tancap gas ke sana, tanpa mendengarkan Ganesan. Ternyata Aarvi masih hidup dan dikurung di salah satu ruangan kebun binatang di sana. Aarvi berhasil kabur. Ia melihat Gautam mencarinya. Aarvi masih berpikir bahwa yang menyerangnya itu adalah Gautam. Aarvi lari ke Bhairav dan meminta tolong teleponin polisi. Bhairav mengatakan, kau kira aku akan menolongmu? Dia datang untuk menyelamatkanmu. Aarvi dikurung kembali. Keshaf melihat ada gelagat yang tidak beres dari Bhairav. Dan memukul anaknya karena membantu Bhairav membunuh para perempuan. Tapi, di sini Keshaf justru ditumbalkan. Anaknya bersaksi bahwa ayahnya yang melakukan pembunuhan terhadap semua perempuan, dan Bhairav playing victim menancapkan pisau di dadanya seolah habis berkelahi dengan Keshaf. Gautam menerobos masuk begitu mendengar ada mayat perempuan di sana. Rupanya itu bukan Aarvi. Aarvi masih belum ditemukan oleh polisi. Gautam mencoba mencari Aarvi sendirian. Sementara itu Aarvi mencoba meloloskan diri dari Bhairav. Gautam datang di waktu yang tepat. Mereka berkelahi. Saat Gautam sudah lemas Bhairav berkata, berapa bintang untukku? Rasika jawab, aku melakukannya dengan baik kan?
Berapa bintang untukku? Gautam tertawa keras. Siapa Rasika? Hahaha, di mana Rasika? Haha, kau hanya berkhayal saja, kau terlihat sangat menyedihkan karena membunuh cintamu sendiri, kau hanya terobsesi padanya. Rupanya Rasika dibunuh oleh Bairaf dan diawetkan di dalam lemari es. Bairaf kecewa karena Cintanta bertepuk sebelah tangan, dan dari awal Bairaf hanya halusinasi seolah ditemani Rasika. Endingnya, Gautam berhasil menyelamatkan Aarvi. Aarvi kembali menjadi penyanyi. यूं ही तड़पावे Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya.